Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Oke, langsung saja kita akan memasuki cerita Dokter Jenius Alexei bab 5176. Naga darah sangat gugup jika sesuatu terjadi pada tuannya. Dia akan membunuh orang itu bahkan jika dia meledakkan dirinya sendiri. Dia mulai dari Huaxia, Jiangsheng dan terus tumbuh dari niat membunuh Alexei. Hidupnya adalah untuk tuannya, kematiannya adalah kematian tuannya. Tubuh naga darah itu jatuh dengan cepat. Dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat menggunakan tubuh naga besar itu untuk melindungi tubuh ketiga yang mulia dari kuil Yin Yang. Pada saat ini, Alexei berada di kolam teratai berwarna darah, tetapi pada senyum acuh tak acuh dan gila di sudut mulutnya. Ledakan. Biji teratai yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Alexei satu demi satu, tapi Alexei memiliki Lu Taishu, dewa Xinghai yang memiliki olehnya. Pada saat ini dia adalah dewa Xinghai. Sumber kolam teratai berwarna darah ada di air dan di mata dewa laut bintang itu hanyalah taman belakangnya. Kekuatan ledakan yang mengerikan tidak melukai Alexei sedikit pun. Sebaliknya, napas Alexei masih meledak dan otot-otot di seluruh tubuhnya menonjol seolah-olah kekuatan mengerikan terus-menerus berkumpul. Apa? Ada sedikit kegelisahan di hati Tao dan kolam teratai berwarna darah tampaknya tidak menyakiti Alexei. Sebaliknya, Alex berubah menjadi dewa lautan bintang saat ini dan seluruh orang meledak dengan kekuatan yang sangat bergejolak. Rantai darah Xinghai dihancurkan. Ketika kekuatan Xinghai mengumpulkan kekuatan lutus darah, Alexei menyerap napas keras ini secara ekstrim. Matanya membunuh niat, tubuh jiwanya berubah, dan dengan lambaian telapak tangannya, biji teratai darah yang baru saja dia serap meledak dalam sekejap. Biji teratai darah yang tak terhitung jumlahnya, air kolam teratai darah yang tak ada habisnya, dan kelopak teratai darah yang tak ada habisnya menderu dan bersiul bercampur dalam air Xinghai, membentuk semburan mengerikan dengan liar meledak ke arah Tao. Langkah ini secara mengesankan berkali-kali lebih kuat daripada serangan panjang Xinghai yang dipinjam Alexei sebelumnya. Dalam aliran deras yang menyapu langit, pertempuran darah di dalam air bahkan berkembang menyerbu ke arah Taois ke segala arah. Teguk darah menyembur keluar menghadapi kekuatan yang begitu besar. Tao dengan cepat melarikan diri dengan lampu perunggu. Sanggul yang pemula rapi kini tergantung di kepala, terlihat sangat malu. Alexei yang menyerap kekuatan lotus darah jelas telah memasuki keadaan mengamuk. Di matanya ada keinginan yang membara untuk bertarung. Benar-benar seperti orang gila yang ingin berkelahi. Pada saat ini, Alexei memiliki kemarahan yang membara di hatinya. Tidak peduli seberapa harga yang dia bayar hari ini, dia bersumpah untuk membunuh orang tua ini dengan pedang. Bagaimanapun, Lao Dao jauh lebih rendah daripada yang ada di kuil Tian Renyu, Tian Dian, dan Alexei yang telah memainkan semua kartunya, hanya bisa melawan saat ini. Tapi, semakin tirani dia, semakin oled Alexei sekarang. Dia sangat membutuhkan pertempuran yang kuat untuk menstabilkan roh leluhur dan memberi penghormatan kepada orang mati. Perisuan, pinjamkan kekuatanku. Suan Han Yu tidak menolak. Aura yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba menyebar dari atas pedang jahat. Pada saat berikutnya, aura The Pendau of Destruction terkondensasi di tepi pedang dan pedang penghancur pamungkas keluar. Pedang ini bahkan Qi yang tergantung tinggi dibayangi olehnya. Hancurkan dao ilahi. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Tao. Dia merasa kulit matanya mati rasa dan ancaman kematian Dao yang kuat membuatnya ingin melarikan diri dengan cepat. Sudah terlambat. Suara samar Alexei datang dan wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Pedang jahat yang sangat berat didorong oleh kekuatan menakutkan dan kuat oleh Alexei terbungkus dalam aura kehancuran yang kental, dan itu datang dalam satu gerakan. Samar-samar kekosongan ada di bawah pedang ini terbagi menjadi dua. Lampu mati, malah petaka, orang-orang mati. Mata Tao yang enggan melebar dan dia menatap Alexei dengan tidak percaya seolah-olah mengatakan bagaimana ini mungkin.
Dia belum mengirim berita kembali ke Wansu, dia belum berdiri di atas langit dan mengabaikan semua makhluk. Dia belum. Saat berikutnya, dunia akan kembali damai, semua tekanan telah hilang dan hanya tembok yang rusak ditinggalkan di tebing diam. Di udara, sesosok berdiri kental dengan darah di sekujur tubuhnya. Tapi, dia tersenyum sangat keras. Tubuh Alexia ditutupi dengan luka bakar dan retakan hitam besar dan kecil. Bahkan jika tubuh dan vitalitasnya kuat, lukanya tidak pulih secepat sebelumnya dan darah perlahan menetes ke tanah. Tetapi, senyumnya penuh dengan senyum kepercayaan diri. Keyakinan yang sangat kuat, jenis kepercayaan yang dimiliki pria kuat sejati. Lepas dari luka di tubuhnya, dia menggerakkan kakinya dan berjalan menuju mayat Tao. Pedang jahat itu ditempatkan di pergelangan tangan Tao dan sebuah rone suci yang belum sempat menghancurkannya tergeletak sangat tenang di telapak tangan Tao. Kamu tidak boleh meremehkan musuh, kamu tidak boleh menghina kuil Yin dan Yang, dan kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Mata Alexei sangat tenang. Pada saat ini naga darah telah datang ke Alexei dengan mayat 3 bangsawan kuil Yin dan Yang. Dalam pertempuran ini, saya merasa bahwa hati Dao Anda lebih kuat dan murni. Wajah naga darah itu penuh kejutan. Dia tahu betapa sulitnya Alexei dalam pertempuran ini. Tapi Alexei menggunakan kebijaksanaan dan niat pembunuh yang tak terbatas untuk saling membunuh melintasi perbatasan. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh penguasa reinkarnasi. Dia sekarang sangat menantikan untuk melihat tuannya berdiri di gunung tertinggi menghadap semua makhluk hidup. Alexia jelas memahami situasi saat ini dengan sangat baik dan mengangguk sambil tersenyum. Dalam pertempuran ini, dia hampir kehabisan kartunya, tetapi dia juga mendapatkan banyak pada saat yang sama. Niat bertarung yang bergejolak tanpa akhir itu, yang luas dan tak terbatas penuh keikhlasan, itu akhirnya menjadi landasan kegigihannya. Hati Dao Martial Ancestor sedikit berubah. Naga darah, kuburan ketiga yang mulia dengan baik. Alexia sekali lagi melihat ketiga yang mulia yang tidak dapat dikenali dan penuh teka-teki, dan ekspresi penyesalan dan desahannya tidak diragukan lagi terungkap. Jika bukan karena Wansu, mereka pasti raksasa sekarang. Kebencian menyerang lagi, dan jari-jari Alexei sedikit pucat. Dengan membalik telapak tangan, pedang jahat itu dikorbankan. Begitu pedang terangkat di tangannya, tubuh Tao sudah terpisah. 3 senior, hari ini Alexei, aku akan menggunakan darahnya untuk memberi penghormatan kepada jiwamu yang mati. Wajah dingin Alexei menunjukkan jejak kesedihan dan tiba-tiba itu berubah menjadi niat membunuh. Senior, yakinlah suatu hari aku pasti akan membiarkanmu melihat kehancuran Wansu. Wajah naga darah itu juga penuh dengan belang sungkawa dan dia secara alami sangat sedih atas pengorbanan para senior ini. Senior, jangan khawatir, naga darah dan tuanku akan membalikan reruntuhan pada saat ini. Kedua tuan dan pelayan meluncurkan niat bertarung yang mengerikan lagi. Semangat juang mengambil bentuk naga dan kepala naga itu tegak lurus ke atas menghantam langsung ke langit. Pada saat yang sama, dunia tertinggi, tanah abadi. Asap awan miau-miau menyembunyikan pavilion, aura abadi digulung dan aura spiritual tertinggi digulung. Seorang pria muda muncul, rambutnya berwarna merah muda kemerahan, dia mengenakan jubah merah muda dan emas putih yang luas, memperlihatkan otot-ototnya yang bengkak dan kuat, dan kakinya yang telanjang duduk di jongkok. Alicia penuh dengan ketidakpedulian, tetapi wajah pemuda itu penuh dengan kesombongan, membuat orang takut untuk mendekat. Di depannya ada meja denah yang tergantung di langit. Darah dan batu giok mengalir di sekujur tubuhnya memancarkan asap mendung. Itu adalah harta ajaib. Namun, saat ini senjata ajaib ini hanya digunakan untuk menampung sepanci anggur. Gelas anggur adalah cangkir emas berlapis kaca dan anggur di dalamnya memancarkan aroma buah beri yang pada pandangan pertama tidak biasa. Mata pihak lain yang semula tertutup tiba-tiba terbuka dan warna matanya berubah menjadi merah muda. Pada saat itu, cahaya seolah menembus dunia. Dan seutas manik-manik Buddha di tangannya pada saat ini ada cahaya keemasan samar. Apakah itu pesona jalan buntu? Nada suaranya dingin tetapi ekspresinya masih acuh-acuh.
Baginya, kuil yin dan yang hanyalah semut di dunia, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia bisa pegang tenggorokan mereka. Hanya saja semut-semut ini adalah tulang-tulang yang keras kepala. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat bagaimana mereka lebih suka disiksa daripada menyerah padanya. Apa gunanya semut hidup seperti ini? Pikiran spiritual pembangkit tenaga listrik Wansu ini bergerak, dan manik ilahi yang awalnya memancarkan cahaya keemasan samar telah melayang ke udara. Buah kuang yang meledak dari seluruh tubuh sangat mempesona, dan dalam rotasi yang sangat cepat itu menghilang membentuk tirai pemandangan. Ini adalah pesona yang dia tinggalkan ketika dia meninggalkan tebing kesunyian. Meski saat itu ada juga seorang bajingan kecil dari Tianrin Yu yang ingin menjadi sukarelawan dan bertindak sebagai eyeliner-nya. Tetapi bagi semut di dunia ini, dia selalu tidak mempercayainya, dan dia masih meninggalkan gambar dharma manik-manik ilahi sebagai tindak lanjut. Senju asli telah mencapai ambang kehancuran dalam pertempuran sengit antara Ye Chen dan Tao. Pada saat ini dia gelisah oleh kemarahan mengerikan yang keluar dari Alexei dan naga darah. Akhirnya kehilangan dukungan terakhir, dan gambar yang hilang menarik perhatian pembangkit tenaga listrik 10.000 reruntuhan. Pembangkit tenaga listrik Wansu mengangkat jarinya sedikit, dan jejak kilau merah muda merah memenuhinya, dan kilau itu jatuh pada tirai cahaya dan bayangan. Adegan keheningan tebing perlahan bergoyang. Tuhan! Naga darah buru-buru mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara kehampaan di atas tebing yang sunyi. Kehampaan surga dan manusia sedang dicabik-cabik. Alexia melihat celah kosong yang terdistorsi dan hatinya jernih. Tampaknya tahu menggunakan beberapa cara lain untuk menyampaikan berita kepada Wansu yang kuat. Naga darah penuh dengan bentuk naga, dan ia bergegas ke celah di atas dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, tuannya baru saja melewati perang, dan dia tidak boleh membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Dan dengan kekuatan master saat ini, melawan puluhan ribu reruntuhan itu adalah kematian. Di danda naga darah, kekuatan tubuh kaisar Kono naga liar dan kekuatan leluhur Kono meledak pada saat yang sama. Kekuatan darah samar di tubuh memadatkan kekuatan guntur. Setiap sisik di seluruh tubuh naga memancarkan kecemerlangan ilahi yang bersinar. Naga darah memegang tongkat di cakar naga, dan manik-manik ilahi di atas tongkat memiliki dua sinar merah dan hitam berlama-lama di atasnya, berputar-putar bergantian. Berikan padaku. Tongkat naga darah menunjuk ke langit. Kekosongan kedua sisi diperas oleh kekuatan kasar ini, dan tempat yang terkoyak perlahan mulai menyatu. Hah? Pembangkit tenaga listrik Wansu merasa bahwa tirai cahaya dan bayangannya seperti tersangkut oleh sesuatu, dan mengangkat matanya dengan aneh. Baginya tidak ada yang menarik perhatiannya di surga dan domain manusia, dan hari ini karena tebing nirvana dia dikejutkan dua kali. Baginya itu sudah tidak mudah. Kilau merah muda muncul lagi di antara jari-jari, dan kilau itu meleleh ke tirai seperti ikan yang berenang. Adegan di mana tirai awalnya ditarik sekarang perlahan berfluktuasi lagi. Kekosongan yang digabungkan secara paksa terkoyak lagi, dan paksaan yang kuat menekan tubuh naga darah dari atas ke bawah. 5 naga hancur, naga terpencil hancur, seluruh tubuh naga darah meledak dengan darah, dan tubuhnya tampak seperti terbakar, dan pancaran darah meledak dengan aura pembunuh naga dan membombardir kekosongan yang terkoyak lagi. Dia sebenarnya ingin langsung mengejutkan orang yang melihat kehampaan. Naga darah? Alexia jelas melihat naga darah dan buru-buru menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pembangkit tenaga listrik Wansu melihat niat membunuh yang tiba-tiba muncul di tirai cahaya dan bayangan, dan hanya menjentikan jarinya dia menembakkannya. Setelah bertahun-tahun, saya baru ingat untuk mengumpulkan tubuh ketiga semut itu. Apakah sudah terlambat? Orang kuat Wansu itu tersenyum menghina, dan sikapnya yang menghina menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Jika kekuatan lawan hanya seperti ini, maka dia benar-benar tidak akan menganggapnya serius. Semut di dunia terima baptisan Wansu. Pria kuat Wansu mengambil mantra, dan dengan pikiran mantra itu melayang di layar cahaya dan bayangan yang menghilang. Dalam sekejap, di antara celah di kehampaan, duri darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti naga darah.
Duri darah itu seperti bambu yang patah menyiraminya, menyapu langit dan menutupi bumi. Kecepatannya secepat tombak perang terbungkus cahaya dingin samar langsung mengenai tubuh naga darah. Bang! Pada saat ini di tengah dikelilingi oleh duri darah yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti matahari kecil yang meledak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi darah yang besar melesat langsung ke langit dan napas naga yang berlari kencang mengalir keluar. Duri berdarah yang barusan mengalir langsung terlempar dan akar yang patah menyebar ke segala arah. Pembangkit tenaga listrik Wansu tidak berhenti dan mantra kedua telah diringkasnya lagi. Akar merah rumit yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan ujung duri darah baru ditarik keluar dan seluruh tubuh menjadi cerah. Itu bahkan membuat suara dentang seperti simfoni logam terus-menerus terjalin di udara dan datang ke arah naga darah. Akar merah membungkus tubuh naga darah dan kumis lembut di atas akar muncul saat ini dan menembus tubuh asli naga darah dalam sekejap. Ribuan lubang ditusuk di tubuhnya dan kabut darah meledak di mana-mana untuk sementara waktu. Naga darah? Alexei memegang pedang jahat dan terbang ke depan mencoba memotong akar berdarah. Dibandingkan dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik Wansu, jarak antara Alexei dan naga darah saat ini tampaknya dipisahkan oleh jurang. Kekosongan di sekitarnya telah menjadi reruntuhan yang tak ada habisnya. Turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya terisi penuh berputar. Jika tidak bisa dipatahkan, Alexei dan naga darah akan mati di sini. Alexei bahkan yakin pada saat ini bahwa bahkan jika dia membakar darah goblin misterius itu akan terlambat. Apakah Anda benar-benar ingin mati di sini? Tepat pada saat kritis ini mutasi menonjol, air mata kosong, cahaya bulan darah bersinar di bumi, kemudian sosok kabur tiba-tiba muncul di depan Alexei. Sosok ini sama megahnya dengan gunung, seluruh tubuh tampaknya memiliki 9 penglihatan bulan darah yang beredar. Matanya menunjukkan perasaan melihat melalui perubahan kehidupan dan berlari melalui langit, dan pupilnya berputar dengan cepat dengan jejak bulan darah. Jubahnya berkibar di sekujur tubuhnya dan nurani hukum tak berujung terus mengalir di sekelilingnya. Setiap helai rambutnya sepertinya membawa rahasia tertinggi yang mengejutkan. Siapapun yang meliriknya akan melihat keinginan untuk menyerah. Senior Ren, kamu akhirnya di sini? Alexei melihat sosok ini dan tiba-tiba berteriak kaget. Pada saat paling putus asa Alexei, Ren Pei Pei muncul. Ren Pei Han mengulurkan jari menyapu kehampaan dan memotong akar berwarna darah secara langsung. Akar berwarna darah menyembunyikan ritme seni bela diri dari pembangkit tenaga listrik Wansu yang cukup untuk menghancurkan alam semesta dan menghancurkan surga. Tapi sekarang, Ren Pei Pei baru saja mengarahkannya dan itu terputus. Seolah-olah seorang musafir yang berjalan di jalan dengan santai menghancurkan daun yang jatuh. Teknik pengangkat ringan ini segera menunjukkan kekuatan mutlak. Pembangkit tenaga listrik Wansu tentu saja sangat menakutkan, tapi kekuatan Ren Pei tidak terlalu banyak. Aturan tidak boleh dihancurkan, setidaknya Ren Pei Pei Gu tidak mengizinkannya. Ren Pei Pei menunjukkan dan seberkas cahaya kristal melesat seolah-olah melalui kehampaan, langit dan bumi memucat dan membunuh orang di balik kekosongan. Di tirai cahaya dan bayangan, cahaya kristal yang terlontar keluar langsung mendekati wajah pria kuat Wansu. Rosario di tangan pembangkit tenaga listrik Wansu terbalik, dan benang manik yang memancarkan cahaya suci tertinggi bergabung dengan cahaya kristal ini. Menarik. Di wajah putih lelaki tua Wansu ada ekspresi liar menonton drama dan dia khawatir semut terlalu membunuh dan kehilangan kesenangan. Manik-manik Rosario dari pembangkit tenaga listrik Wansu berguling dan semua manik-manik Rosario telah tersebar pada saat ini. Tumpang tindih dengan lapisan kekuatan bergulir Wansu menuangkan tirai cahaya dan bayangan. Ren Pei Hai jelas merasakan sesuatu dan senyum terbentuk di sudut mulutnya. Kamu ingin melanggar aturan dan membunuhku di dunia Supreme Being? Kamu terlalu hina untuk dirimu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah. Wansu ditekan oleh aturan surga dan domain manusia. Jika Anda melawan langit, kekuatan serangan balik tidak boleh diremehkan. Dan saya di sini tidak ada yang diizinkan untuk mematai-matai domain surga dan manusia. Pada akhirnya nada suara Ren Pei menjadi sangat dingin. Kekuatan menghancurkan dari Rosario. Orang kuat Wansu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sialan, pria kuat Wansu menunjukkan ekspresi marah, tetapi dia lupa kekuatan aturan surga dan domain manusia. Terakhir kali dia mengejar seorang pria kuat di kuil Yin dan Yang. Dia biasa merapalkan mantra ke langit dan serangan balasan yang dia terima menghabiskan 49 botol King dan Bailu. Kali ini
Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pria kuat Wansu menarik jubah bermata emas merah-merah muda, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang ramping. Tapi itu hanya alam surga dan manusia, jadi dia akan pergi ke sana secara pribadi. Meski ada biaya dan aturan, dia tidak suka diancam. Kekosongan yang terkoyak oleh tebing keheningan setelah kata-kata Renpei kembali ke keheningan kematian. Renpei Pan melirik kehampaan dengan ringan dengan ekspresi rumit. Void tertutup. Renpei menunjukkan kekosongan, dan kekosongan yang robek dengan cepat dikumpulkan dan ditutup seolah-olah tidak pernah dipisahkan. Alexei dan naga darah di samping sangat terkesan dengan kekuatan yang diungkapkan oleh Renpei. Mungkinkah ini kekuatan sejati Renpei? Bisakah Anda menghadapi orang-orang kuat di Wansu? Terima kasih banyak, Ren Senior. Alexei akhirnya bereaksi dan berkata dengan tangan. Dia berharap bisa seperti Renpei Han, menunjuk Wansu dengan pedangnya dan mencari keadilan untuk Will dan Yin dan Yang. Renpei mengangguk ringan, matanya juga tertuju pada tulang tiga yang mulia dan ada sedikit desahan di wajahnya. Mereka yang berjuang bahu-membahu pada masa itu kini telah berubah menjadi batu nisan. Alexia jelas memperhatikan ini dan bertanya, "Senior Ren, apakah Anda mengenal ketiga yang mulia ini?" Naga darah di samping dengan hati-hati mengumpulkan tulang-tulang ke dalam makam dan sengaja memperlambat seolah-olah untuk menghibur mereka di dalam hatinya. Renpei tampak serius, ya. Ketika kita bertemu saat itu, aku belum memiliki identitas dalam permainan catur ini. Seseorang akan mengorbankan satu demi satu. Mungkin nasib hubungan sepihak ditakdirkan untuk Renpei tiba tepat waktu hari ini sehingga mereka bisa masuk ke tanah demi keamanan. Mata Alexei tegas setelah pertempuran ini. Hati taunya menjadi lebih oled dan pemahamannya tentang Taoisme semakin jauh dan menyeluruh. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah dan berkata-kata demi kata, "Senior, pember surga dan bumi, suatu hari aku akan membunuh puluhan ribu orang." Mata Renpei tertuju pada Alexei dan tiba-tiba bertanya, "Mungkin di masa depan kamu akan menginjak ribuan bintang dan jatuh ke dalam jurang jiwa terlarang. Pada saat itu, apakah kamu akan tetap berpegang pada hati Tao?" Alexei berpikir apa? Dia menjawab, "Mungkin ada ribuan bintang yang indah, mungkin neraka merajalela, tetapi saya menyadari Tao yang saya sadari adalah kesatuan manusia dan alam. Apa yang saya sadari adalah untuk menghilangkan semua ketidakadilan di dunia. Dan saya telah mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa tidak ada penyimpangan." Renpei mengangguk meskipun Alexei saat ini sangat berbeda dari mantan Lord of Reinkarnasi. Dia pasti akan lebih menakutkan daripada kehidupan sebelumnya di masa depan. Alexei menatap batu nisan dari tiga yang mulia, Will, Yin, dan Yang untuk waktu yang lama dan semangat juang yang perkasa naik ke langit. Dalam permainan catur ini, dia akan menjadi lebih tak kenal takut. Pada saat ini, apa yang dia pikirkan, tubuh jiwa berubah dan pedang jahat di tangannya terbang keluar meninggalkan 4 karakter merah cerah di tebing keheningan. "Hancurkan reruntuhan Wan." Renpei melihat 4 kata itu dan menunjukkan senyum tipis. Pemuda di sini nakal dan gila. Jika dunia terlalu ramai, dia bersedia menemani Tuan Reinkarnasi dalam kehidupan ini ke neraka yang merajalela, menyimpan anggur dengan kepala orang kuat di Wansu dan minum bersama di dunia yang bermasalah ini. Ayo pergi. Awan keberuntungan muncul di bawah kaki Renpei. Gerbang batu giok terbuka lebar dan kehampaan, dan Alexei dan naga darah menghilang di bawah perlindungannya. Dan Renpei mengangkat jarinya dengan cara yang salah, menghapus semua jejak sebab akibat dari tebing keheningan. Dia tidak suka paparan Alexei sebelumnya. Setelah beberapa saat, tebing keheningan itu terkoyak. Sebuah ribuan dari pembangkit tenaga listrik Wansu benar-benar melangkah melalui kehampaan, dan ada tatapan tidak sabar di antara alisnya. Aturan surga dan domain manusia sebenarnya menyebabkan dia menunda begitu lama. Kuncinya adalah dia tidak bisa tinggal lama di sini. Rambut merah panjangnya sepanjang pinggang dan dia telah berubah menjadi jubah Tao biru air. Dia datang tanpa alas kaki dan meledak dari langit. Tebing keheningan yang hancur ada di mana-mana, menunjukkan pembantaian dan dinginnya pertempuran sengit ini. Pada saat ini seluruh tebing tenang, benar-benar sunyi kecuali angin yang berdesir, tidak ada yang lain. Orang tua yang mengambil inisiatif untuk mengundang Ying saat itu sudah menumpahkan darah di sini. Hanya saja pria kuat di Wansu bahkan tidak memandangnya. Baginya pria tua itu hanyalah seekor anjing yang biasa mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan, di mana pemiliknya akan mengingatnya. Orang kuat Wansu menggenggam tangannya secara horizontal menatap situasi di seluruh tebing nirvana.
Tiba-tiba pupil matanya berkontraksi dengan keras seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Ini adalah tempat ini adalah 4 kata yang ditinggalkan Alexei. Hancurkan Wansu. Dalam sekejap ledakan kemarahan memenuhi dadanya. Tidak ada yang berani menjadi begitu sombong selama bertahun-tahun. Tetapi dia ingin melihat senyumut kecil mana yang begitu bodoh. Pupil matanya memancarkan cahaya dari teknik asal berwarna merah jambu merah. Menjadi sebab dan akibat dari tinggal di sini di setiap inci tanah. Tidak ada sebab dan akibat. Mata orang-orang kuat di Wansu bergerak sedikit. Kali ini tampaknya ada orang hebat di belakang semut yang mampu menghapus semua jejak sebab dan akibat. Sedemikian rupa waktu yang singkat. Apakah menurutmu tidak ada cara bagi dewa ini untuk melakukan ini? Orang kuat 10.000 reruntuhan itu menggerakkan indera spiritualnya dan menembus ke dalam kesadaran spiritual Taois lama. Bahkan tidak ada di sana. Pria kuat Wansu marah dan marah saat ini. Dia sekarang memiliki beberapa penyelesaian yang samar-samar. Dia hanya tidak membunuh si pembunuh melalui layar cahaya dan bayangan. Selain itu, pihak lain sangat berhati-hati bahkan tidak meninggalkan jejak. Orang kuat Wansu terbakar amarah melihat tulang berlulang kuil yin dan yang baru saja dikubur. Dia tiba-tiba menjadi ganas. Hancurkan Wansuku, aku akan membiarkanmu menghancurkan tulang dan abumu dulu. Pria kuat Wansu itu menggenggam kedua tangannya dan tulang-tulang yang baru dikubur bersama dengan tanah semuanya berubah menjadi bubuk dan mereka dibesarkan di atas tanah, seluruh tebing keheningan. Dan pada saat ini, Ren Pei Hai secara alami merasakan apa yang telah dilakukan orang kuat Wansu dan matanya sedikit tidak senang. Tetapi dengan tata letak Lord of Reinkarnasi, ini bukan waktu terbaik untuk bertarung dengannya. Ren Pei Pei menoleh untuk melihat Alexei dan berkata dengan ringan, Alexei, karena Wansu terlibat hari ini, aku harus membawamu menemui seseorang. Ekspresi Alexei berubah dan dia bertanya tanpa sadar, siapa? Orang yang menata kehidupan sebelumnya? Ren Pei Pei menggelengkan kepalanya, kamu akan tahu ketika kamu tiba. Awan keberuntungan meraung dan Alexei dan rombongannya akhirnya menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Segera sosok Ren Pei Pei secara bertahap berhenti, tujuan telah tiba, ini gunung yang besar. Aura berdarah dan dingin yang kuat menyelimuti seluruh puncak gunung dan ratusan bintang ajaib menyimpang dari puncak gunung. Seperti binatang penjaga mempertahankan puncak gunung. Alexei dan Soilong membuka mata mereka hampir bersamaan seolah-olah mereka ingin menembus kabut tebal dan melihat apa yang ada di dalamnya. Saat awan keberuntungan ini mendekat, hantu pembunuh dan tampaknya benar-benar ada ilusi menyerang mereka bertiga seolah-olah mereka kewalahan. Wajah Ren Pei Pei seperti biasa, dia melambaikan tangannya sedikit dan sinar karma origin ki telah dikeluarkan. Di atas kabut tebal, sebuah pintu gua dibentuk untuk pesawat olang-alik. Teman lama, aku sudah lama tidak melihatmu. Seorang biksu tua duduk bersila di depan sebuah kuil kuno seperti nanmu busuk. Dengan wajah pohon cemara layu bertatahkan di wajahnya dan usianya tercatat tahun tak berujung. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu sangat lemah. Ren Pei Pei melihat penampilan teman lamanya dan merasa sedikit kasihan di hatinya. Alexei mengikuti di belakang Ren Pei Han menatap biksu tua. Pihak lain terbungkus jubah hijau seolah-olah dia takut dingin dan seluruh orang meringkuk dalam jubah biksu. Mengapa senior Ren membawa dirinya untuk melihat orang ini? Ini Alexei dan dia akan menjadi pemecah permainan kita. Ren Pei Pan memperkenalkan diri ketika biksu tua itu menatap Alexei dan naga darah dengan ragu. Saya melihat senior di Alexei. Alexei tampak acuh tak acuh dan ketika dia melihat biksu tua itu, dia tidak rendah hati atau sombong. Biksu tua itu menunjukkan senyum masam memandang Alexei dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Ren Pei Pan, meskipun saya telah terbuang dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, saya belum mencapai waktu ketika mata lama saya redup dan saya hanya orang biasa dengan hanya alam semesta. Naga darah mendengar ini dan melihat ke arahnya. Biksu tua dengan marah, dia benar-benar memiliki mata. Saya tidak tahu Gunung Tai. Ren Pei Pei tidak terburu-buru untuk membuktikan sebab dan akibat dari nasib Alexei, tetapi melihat ke samping ke arah Alexei. Apakah kamu tidak tahu tentang kuil Wansu? Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia. Mata Alexei berbinar dan dia mengabaikan kekasaran biksu tua tadi, tetapi menangkupkan tangannya dan berkata, tolong senior ceritakan tentang kuil Wansu. Ketika biksu tua itu mendengar kata Wansu, wajahnya langsung suram dan pembunuhan jahat aura meledak darinya, menunjukkan bahwa kebencian antara dia dan Wansu tidak ada habisnya.
Melihatnya seperti ini, Renpei Pan masih berkata, beritahu mereka satu atau dua. Biksu tua itu ragu-ragu selama beberapa detik, lalu aura brutal di sekelilingnya perlahan mereda dan perubahan kehidupan serta nada sederhana mengungkapkan separuh yang luar biasa dari hidupnya. Lentera biru menyertai Buddha Kono, setengah untuk kultivasi dan setengah untuk sihir, itu saja. Saat itu, nama asli saya adalah Ngengat Tao dan saya mendapat kesempatan besar di alam surga dan jantung Phoenix X Kono meningkat tajam dan saya bisa melambung ke dunia Supreme Being, Internal S Phonic Hair. Alexia terkejut, senjata dewa dari Supreme Being memiliki senjata yang disebut Esphonic Heavenly Sword. Mungkinkah Esphonic Hair Kono ini memiliki hubungan dengan Esphonic Heavenly Sword? Aku menggunakan Esphonic Hair Kono untuk berkultivasi dan melangkah ke dunia atas dan kemudian aku mengetahui bahwa Esphonic Hair Kono ini terkait erat dengan Wansu, satu orang. Itu benar. Setelah melangkah ke dunia tertinggi, saya pernah dibingungkan oleh ribuan kecemerlangan di dunia atas. Itu seperti surga dan itu tidak jauh lebih baik daripada pulau abadi Penglai dan Penglai yang dikabarkan. Buah peri roh obat adalah di seluruh gunung dan daratan dan awan keberuntungan dan bintang buas dapat dilihat di mana-mana. Meskipun Alexei tidak dapat melihat mata biksu tua ini yang ditutup matanya, wajahnya seperti biasa dan dia hanya mendengarkan cerita biksu tua itu. Diam-diam pemahamannya tentang dunia terlalu buruk, namun naga darah itu menunjukkan sentuhan penghinaan. Biksu tua itu jelas adalah orang dengan pikiran yang tidak tenang, namun dia bahkan mengatakan bahwa kekuatan tuannya biasa-biasa saja. Biksu tua itu menghela napas dengan santai, melambaikan telapak tangannya dan tirai cahaya tiba-tiba muncul. Itu adalah adegan pertempuran yang menentukan antara Hong Tianjing dan perawan surga tertinggi. Alexei melihat ke tirai tipis Origin Ki yang sederhana dan berapi-api di atasnya. Jantungnya berdetak kencang dan matanya tiba-tiba menyusut. Adegan pertempuran dari masa lalu sebenarnya direkam oleh tirai cahaya ini. Memegang pedang panjang, Hong Tianjing berdiri di atas kanopi dan sosok yang kesepian dengan keagungan menembus dunia. Di sisi lain, satu sosok ramping dengan kelembutan dan kepahlawanan berkumpul di alis. Sosok raksasa esfonik besar seperti pandangan mata burung dunia berdiri di belakangnya. Banyak pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi yang menakutkan mundur satu demi satu, mengaktifkan kekuatan magis mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri dan menyaksikan pertempuran yang menentukan dari kejauhan. Dewi surga tertinggi, saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Tubuh Hong Tianjing memiliki arogansi dominan yang unik bagi para atasan dan ujungnya sangat spiritual. Ada galaksi hukum di belakangnya terus-menerus berputar dan berputar-putar. Itu milik dunia tertinggi. Hukumannya agung dan tak terkalahkan. Aku sudah menunggu lama, kamu menunggu intimidasi. Cacing yang menodai dunia Supreme Being seharusnya sudah musnah. Temperamen elegan Dewi Supreme Being dengan keunikannya sikap acuh tak acuh dari atasan seperti Dewi yang diabadikan di bagian atas kepala yang dikagumi oleh ribuan orang dan bulu esponik yang bersinar di belakang mereka, masing-masing bagian membawa paksaan hukum dunia tertinggi. Kekuatan supranatural antara atasan bertabrakan membentuk tirai cahaya besar hitam dan putih, es dan api, dewa dan iblis. Biksu tua itu memuntahkan seteguk darah dan tirai cahaya menghilang. Penyebab dan akibat dibalik kuil 10.000 reruntuhan terlalu dalam, basis kultivasinya telah dihapus. Jika dia mengungkapkan rahasianya, dia akan menderita serangan balasan yang berat. Renpei Pai menyerahkan ramuan tua kepada biksu tua itu untuk membantunya menelannya dengan keberuntungan. Tidak masalah, biksu tua itu menyeka sudut mulutnya dengan jubah hijaunya dan melanjutkan, saya telah berada di penjara Wansu ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Rahasia apa reaksi balik tidak penting bagi saya. Alexei sedikit mengangguk. Pada saat ini ada sedikit kepastian di matanya. Setelah pertempuran itu, Hong Tianjing disegel oleh perawan surgawi tertinggi. Tetapi perawan surgawi tertinggi terluka karena suatu alasan setelah itu. Kami yang telah naik ke puncak tidak punya pilihan selain mengorbankan sebagian dari kekuatan kami untuk yang tertinggi, surgawi, gadis untuk membantunya pulih. Alexei mengangkat alisnya karena dia tahu bahwa para dewa bukanlah seseorang yang menggertak yang lemah dan memanfaatkan konspirasi dan trik dengan baik. Pengaturan seperti itu tampaknya tidak dilakukan oleh para dewa. Meskipun dia memiliki keraguan di hatinya, Alexei tidak menyela.
Aku memiliki Esponic Hair Kono di tanganku dan Esponic Heaven War adalah yang paling cocok untuk memperbaikinya secara alami. Aku termasuk di antara kelompok orang ini. Di mata para atasan ini, hidup kita seperti sawi, adegan berdarah, brutal dan suram itu seolah terulang kembali di depan biksu tua itu. Alexei menghela napas. Kelompok orang berpangkat tinggi ini dingin dan kejam. Kejam dan dingin, dia sudah memahaminya dengan sangat baik melalui kuil yin dan yang. Itu hampir seperti sungai darah dan banyak praktisi dibantai dan dikorbankan. Jari-jari naga darah itu saling menggenggam erat dan pembuluh darah biru terbuka, mengungkapkan bahwa suasana hatinya juga telah berubah saat ini dan kebenciannya pada atasan telah mencapai puncak. Pada saat itu, biksu tua mengumpulkan sekelompok orang yang ingin keluar dan menyelamatkan hidup mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mempercayai penjahat dan gagal. Tidak hanya menyakiti semua orang, tetapi saya juga menghapus kultivasi saya dan terjebak di kandang ini setengah mati. Manik-manik di tangan biksu tua itu terus bergulir seolah-olah dia sedang memenangkan dendamnya. Sekelompok orang berpangkat tinggi ini, semua orang akan menangkap mereka dan membunuh mereka. Naga darah berkata dengan marah, berharap dia akan berubah menjadi tubuh naga saat ini dan mendorong dunia Taisang keluar dari lubang besar. Sebab dan akibat terbuang sia-sia, hukum sumber ditetapkan. Senior dapat yakin bahwa suatu hari junior akan membuat apa yang disebut atasan Wansu membayar harga yang pantas. Mata Alexei tegas dan tajam dan itu adalah miliknya, takdir untuk bertarung melawan Wansu. Tidak peduli berapa tahun itu, dia tetap berkomitmen. Hah? Biksu tua itu tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Alexei. Biksu tua itu memberitahu begitu banyak hanya untuk memberitahumu kengerian Wansu, menjauhlah darinya dan kamu bisa selamat. Alexei sedikit mengernyit tetapi menggelengkan kepalanya. Hatiku tidak takut pada segalanya. Aku tidak takut pada apapun. Itu akan musnah. Melihat tatapan tegas Alexei, biksu tua itu merasa bahwa dia hanyalah seorang pemuda yang sembrono dan tentu saja meremehkannya. Berdasarkan tingkat kultivasi Anda saat ini dibandingkan dengan atasan, Anda bahkan tidak dapat dihitung sebagai semut dan Anda masih cukup berani untuk menggoncang pohon. Saya ratusan kali lebih kuat dari Anda saat ini, berani untuk membual tentang Haiko seperti ini. Biksu tua itu tampaknya tidak menyukai Alexei sama sekali dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mungkinkah tahun-tahun tanpa akhir ini telah menguras darahmu, senior? Itu membuatmu sangat pemalu. Alexei berkata dengan kasar. Biksu tua itu di depannya jelas dianiaya oleh atasannya. Dan belenggu tahun-tahun ini tampaknya menjadi itu terikat erat lehernya seperti belenggu dan dia telah lama kehilangan kepercayaan diri. Leher biksu tua itu naik seolah-olah dia ingin berdebat dengan Alexei. Tetapi kemudian dia menyadari identitasnya, meremehkan pertengkaran dengan junior dan berbalik untuk melihat Ren Peihan. Apakah anak bodoh seperti ini yang merupakan pemecah permainan di mulutmu? Sarkasme dan ejekan dalam suaranya sangat jelas. Ren Peihan tampak tenang dan berkata kata demi kata. Kau tahu aku tidak akan berbohong padamu. Dia adalah pemecah permainan dan satu-satunya pajar dalam permainan catur ini. Jika ada orang di dunia ini yang bisa melawan Wansu, itu hanya dia. Kamu? Biksu tua itu mengarahkan jarinya ke Alexei dan kemudian menghela napas. Lupakan saja, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Dalam tahun-tahun tanpa akhir ini, saya belum mengembangkan perlindungan tubuh. Saya telah mempelajari seni ramalan Joyi dengan susah payah. Dan akhirnya saya telah mencapai sesuatu. Jika Anda bersikeras, dapatkah Anda membiarkannya? Saya ramalan untuknya. Hang. Alexei tidak menunjukkan rasa takut dan dia bisa menyingkirkan semua metode perlindungan tubuh di sekitarnya. Biksu tua itu mengeluarkan 3 koin tembaga di lengan bajunya dan meletakkannya di tangan. 3 koin tembaga itu mengungkapkan rasa yang sederhana. Setiap goresan yang terukir pada mereka diberkati dengan kekuatan tak terbatas. Dia menggenggam tangannya erat-erat memikirkan apa yang dia ukur dan membuat informasi terukur menjadi korehan dalam koin tembaga. Dia mengambil gambar dan mengocoknya ke piring gosip dan melemparkannya ke 6 kali untuk membentuk hexagram. Di mulut biksu tua ada kata-kata yang mengatakan Yan Kun Ton Meng membutuhkan seorang pengacara dan itu lebih baik daripada binatang kecil. Orang yang sama sangat rendah hati dan mengikuti Golin Guanxi menggigit Ben. Ditelanjangi kembali ke hewan besar, lebih besar dari ambang 30 persiapan. Xiang Heng melarikan diri dan mencapai Dasuang dan anggota keluarga Jin dan Mingyi menyaksikan. Koin tembaga dilempar keluar lagi dan lagi, tetapi setiap kali lebih sulit daripada yang terakhir, seolah-olah itu menempel di telapak biksu tua dan tidak dapat dimasukkan ke dalam piring gosip.
Tiga koin tembaga membawa dingin origin ki gosip, jejak-jejak asal dan origin ki secara bertahap menembus ke dalam tubuh Alexei bertamu. Pada saat ini, sebuah cakram besar tergantung tinggi di atas lautan kesadaran Alexei memancarkan napas reinkarnasi tertinggi. Itu adalah cakram reinkarnasi 6 jalur. Saat somber gosip koin tembaga ki menabrak lautan pengetahuan, itu bergetar hebat dan tersentak dan ingin kembali ke jalan yang sama. Pada saat ini, dis reinkarnasi 6 jalur tiba-tiba berputar, meledakkan ki reinkarnasi 6 jalur, dan kekuatan yang dimuntahkan bahkan langsung menembus 3 koin tembaga. Hah? Biksu tua itu memandang Alexei dengan ekspresi aneh dan dia merasa ada sesuatu di tubuh Alexei yang menelan koin tembaga ramalannya. Detik berikutnya kekuatan 6 reinkarnasi tiba-tiba meletus dan gelombang tak berujung bergegas menuju lelaki tua itu. Ekspresi biksu tua itu berubah dan dia tidak memenuhi syarat untuk mencemari nasib orang ini. Bagaimana bisa? Sebelum biksu tua itu bisa bereaksi, tubuhnya langsung terbang dan menabrak kuil kono. Hati-hati, Ren Pei Pei dengan cepat menangkap biksu tua yang terbang keluar. Biksu tua itu memuntahkan darah dan menodai seluruh piring gosip. Ada apa? Naga darah itu tampak sedikit gugup melihat penampilan biksu tua itu. Dia tidak curiga bahwa biksu tua itu menyakiti tuannya dan diserang balik oleh kekuatan darah tuannya. Aku juga tidak tahu. Alexei menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan dan bahkan dia dengan sengaja mengendalikan kesadarannya agar tidak mempengaruhi ramalan Laudau. Cakram mereinkarnasi 6 jalur. Biksu tua itu tampak terkejut. Pada awalnya dia berpikir bahwa teknik kultivasi Alexei mungkin memiliki berkah untuk melindungi mata yang mengintip. Tapi kemudian dia menemukan bahwa dia sebenarnya mengandung 6 cakram mereinkarnasi di tubuhnya. Pada saat ini, 3 koin tembaga di tangan biksu tua itu telah lama rusak dan napas reinkarnasi yang kuat terjerat. Bersambung.